Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 1. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini Ustadz akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia PKN ya, yang terdapat di dalam buku tematik subtema pertama. Baik, sebelum kita mulai materinya, mari kita berdoa. Julusan mu'adzaban sama'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, untuk menyemangati hari ini dan sebelum kita materi supaya lebih segar ya, kita permainan tepuk dulu ya. Baik, apabila Ustadz bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Apabila Ustadz bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Apabila Ustadz bilang malam, sore, kalian tepuk 3 kali. Dan apabila Ustadz bilang malam, kalian tepuk setengah. Ya, setengah itu seperti tidak ada tepukannya ya, berarti di tengah-tengah. Karena malam sudah waktunya tidur ya, jadi tepukannya juga tidak ada. Oke, siap? 1, 2, 3, pagi. Teman-teman bisa praktekkan ya di rumah ya, jangan cuma ditonton tapi dipraktekkan. Siap? Siang. Sore. Malam. Sekarang Ustadz yang instruksikan waktunya, misalnya pagi atau siang, teman-teman yang praktekkan. Kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah ya. Siap? 1, 2, 3, siang. Ya, 2 kali ya. Kemudian sore. Ya, 3 kali tepuknya. Siap? Berikutnya adalah pagi. Iya, 1 kali tepuknya. Siap lagi. Sudah sore, siang, pagi, yang terakhir siang lagi. Ya, 2 kali ya. Oke, kita ulangi lagi. Tepuknya tepuk pagi, siang, sore, malam. Iya, setengah. Baik, satu lagi ya untuk permainan tepuknya. Bila Ustadz bilang tepuk 1, kalian tepuknya gini. Yes, ya bisa. Tepuk 2, kemudian tepuk 3, ha. Ya, tangannya dibuka. Ha. Ulang ya. Tepuk 1, yes ya. Duduk duduk, yes. Tepuk 2, duduk duduk, ha. Boleh gini, boleh ngepal. Terus tepuk 3. Gimana tadi ya? Ya apa iya ya? Ustadz lupa. Cut. Baik, kita ulang lagi ya teman-teman. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, ha. Oke, sudah semangat teman-teman? Baik, kita mulai materinya ya. Silakan teman-teman bisa buka buku tematik tema 4, subtema pertama, halaman
Iya. Ya, temanya adalah tentang menyebutkan simbol-simbol dalam Pancasila ya. Materi ini sudah pernah Ustadz sampaikan ya. Sekarang Ustadz mau menguatkan lagi tentang simbol-simbol dalam Pancasila dan juga bunyinya. Ya. Teman-teman bisa lihat di belakang Ustadz sudah ada Ustadz tempelkan ya, berupa gambar-gambar atau simbol-simbol Pancasila ya, yang mana ada 5 sila ya, setiap sila ada simbolnya ya. Misalnya teman-teman bisa baca sila pertama, simbolnya adalah bintang. Ingat ya, bintang ya, bunyinya adalah ketuhanan yang maha esa. Sekali lagi, bintang, ketuhanan yang maha esa. Baik. Kemudian yang kedua, Pancasila, sila kedua, simbolnya adalah rantai ya, rantai. Ingat, rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham teman-teman? Ya, sila kedua simbolnya atau gambarnya berupa rantai ya, seperti lingkaran lonjong ya, tapi bentuknya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Yang ketiga ya, sila ketiga ya, ada 5 ya. Jadi yang ketiga adalah simbolnya adalah pohon beringin ya teman-teman. Lihat, ini ada pohon, bentuknya pohon beringin. Pohon beringin itu pohon yang besar ya, biasanya terdapat di alun-alun ya. Kalau teman-teman pernah ke alun-alun, itu ada pohon besar di tengah atau di pinggir, itu namanya pohon beringin. Pohonnya besar, rindang ya. Ini menggambarkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Irian Jaya, Papua ya, kita bersatu, yaitu satu Indonesia, dinamakan dengan pohon beringin ya. Kemudian yang keempat adalah kepala banteng teman-teman ya. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Baik, sekali lagi ya, sila keempat yaitu kepala banteng, yaitu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik. Kemudian sila keempat adalah simbolnya adalah kepala banteng ya. Teman-teman bisa lihat bentuknya seperti kepala banteng ya, atau kepala sapi gitu ya. Ya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya, teman-teman nanti di worksheetnya atau tugasnya untuk mengisi bunyinya, teman-teman bisa setel lagi videonya, bisa di pause ya, dibaca pelan-pelan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ya. Dan yang terakhir Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu disimbolkan dengan gambar padi dan kapas ya. Ini gambar padi, ini kapasnya ya. Ya, padi itu tanaman padi ya teman-teman tahu. Kapas itu bahan yang biasanya untuk pembersih atau bantal atau yang lainnya ya, itu kapas. Ini bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya,
Paham teman-teman? Ya, bisa dilihat teman-teman untuk simbol-simbolnya lagi. Yang pertama adalah bintang. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham, karena ini sudah 2 kali saya sampaikan ya tentang simbol-simbol Pancasila dan bunyinya. Baik. Ya. Kemudian materi yang berikutnya yaitu tentang apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengamalkan Pancasila ya. Di sini kita khususkan di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tema ketuhanan ya, yang Maha Esa. Kita umat Islam mempunyai satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita imani ya, dan kita sembah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Lalu bagaimana teman-teman untuk mengamalkan Pancasila yang sila pertama? Contohnya apa sih yang dapat kita lakukan? Ya, teman-teman bisa baca, Ustaz sudah siapkan beberapa tulisan ya. Ya. Bentuk pengamalannya yaitu yang pertama adalah bisa dibaca, iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agama kita Islam juga mengajarkan bahwa yang pertama, yang paling utama kita beragama adalah beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus beriman atau percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu Esa, Allah itu Maha Besar ya, yang menguasai seluruh dunia, seluruh alam semesta ya, planet-planet, galaksi, benda-benda langit maupun yang di dalam laut, di dalam tanah, itu semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan. Kita harus percaya itu ya. Jadi contoh yang pertama kita, pengamalan kita, yaitu adalah beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya, Maha Satu, yaitu Allah ya. Ini adalah pengamalan, salah satu pengamalan sila pertama Pancasila ya. Ya. Ini sangat penting teman-teman. Ya, sangat penting karena kita sebagai bangsa Indonesia ya, Bapak pendahulu kita, presiden kita yang pertama telah menyusun Pancasila itu sedemikian rupa supaya mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, diantaranya dengan membuat 5 sila atau 5 aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia ya teman-teman. Salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita hidup harus bertuhan, harus beragama, dan agama kita adalah agama Islam. Jadi kita harus, yang pertama adalah beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua teman-teman bisa baca ya, bersyukur atas nikmat ya, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya ketika kita bangun pagi, kita senantiasa berdoa ya teman-teman, harus berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Doa itu adalah salah satu wujud amalan kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang pertama ucapan alhamdulillah, berarti kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini, pagi ini kita sudah dibangunkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghirup udara segar, itu juga adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Iya. Kemudian apalagi teman-teman, nikmat sehat ya juga adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri ya, diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Jika kita menerima sesuatu, kita ucapkan alhamdulillah ya. Baik, yang ketiga, teman-teman bisa perhatikan, yang ketiga adalah ya, bisa dibaca ya, bersabar atas musibah. Iya, bahwasanya berarti salah satu lagi untuk pengamalan ketuhanan yang Maha Esa, kita harus bersabar atas musibah yang datang kepada kita, karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita harus beriman kepada takdir Allah, di antaranya adalah musibah, dan musibah itu kita sikapi dengan bersabar, tidak emosi, tidak marah, tapi harus bersabar. Misalnya kita terjatuh teman-teman, itu adalah musibah, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menginginkan kita jatuh, tapi ada hikmahnya ya, hikmahnya agar misalnya kita tidak tertimpa sesuatu yang lebih parah ya, jadi kita jatuh, tapi itu adalah kehendak Allah yang harus kita sikapi dengan bersabar ya. Kemudian contoh lagi, bila teman-teman mendapati kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan uang, itu juga teman-teman harus bersabar, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sama dengan prinsip Pancasila sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa ya, beriman kepada Allah ya, bahwasanya Allah lah yang telah menghendaki musibah kepada kita ya. Sekali lagi kita harus bersabar. Kemudian yang keempat adalah beribadah dan beramal ya. Tentunya wujud dari kita beriman kepada Allah adalah kita senantiasa selalu beribadah kepada Allah ya, dan beramal. Contohnya, setiap kita melakukan sesuatu, misalnya bangun tidur, kita berdoa ya. Kemudian mendengar azan, kita sholat ya, itulah contoh beribadah pada Allah. Dan contoh beramal apa teman-teman? Beramal yaitu misalnya kita berbagi kepada orang lain, misalnya bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, misalnya yang lebih dekat saudara kita di rumah, bila membutuhkan kita harus berbagi. Kalau kita punya lebih ya berbagi, itu adalah salah satu bentuk beramal ya, dan itu bertepatan dengan pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Baik teman-teman, itu ya beribadah dan beramal. Lalu selanjutnya yang kelima, disiplin waktu ya. Teman-teman, bahwasanya salah satu pengamalan iman kita kepada Allah atau ketuhanan yang Maha Esa, itu juga kita harus selalu disiplin waktu ya, karena waktu itu tidak akan terulang. Jadi semua yang kita lakukan kan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat akan dihitung. Makanya waktu itu sangat penting, tidak boleh disia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat ya. Contohnya bagaimana untuk
tidak menyanyiakan, yaitu disiplin. Nah, misalnya ketika sudah saatnya sholat, kita harus segera sholat. Ketika sudah saatnya belajar, langsung belajar, jangan menunda-nunda. Ketika saatnya mandi, teman-teman juga segera mandi, ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian terakhir, yang keenam adalah belajar dengan tekun, ya. Belajar itu adalah salah satu bentuk pengamalan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita manusia adalah diciptakan dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa dan harus belajar, ya, mencari ilmu, ya, yang bermanfaat tentunya. Karena Allah juga memerintahkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW bahwa mencari ilmu itu dari lahir sampai meninggal itu harus selalu mencari ilmu, ya, agar kita bahagia di dunia itu dengan ilmu. Bila kita ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu, ya. Bila kita ingin bahagia dunia dan akhirat harus dengan ilmu, ya. Dan ilmu didapat dengan belajar dengan tekun, ya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Terakhir Ustadz menyampaikan untuk tugas workshop ini silakan diisi, ya. Nama, ya, ini adalah mengisi tentang bunyi sila pada Pancasila, ya. Sila pertama bintang, bunyinya apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Silakan diisi di sini. Yang kedua, rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan ditulis di sini. Yang ketiga, pohon beringin, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, ya, ini agak panjang. Teman-teman bisa tulis dari atas dulu, ya, sampai bawah ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Terakhir, kajian kapas, teman-teman bisa isi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tabel di bawahnya lagi contoh pengamalan Pancasila sila pertama, ya. Tadi ini silakan ada 5 kolom yang tadi Ustadz sampaikan, yaitu yang pertama teman-teman bisa ingat, ya, saya tulis juga. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur atas nikmat, ya. Yang ketiga, bersabar atas musibah. Yang keempat, beribadah dan beramal, ya teman-teman. Yang kelima, disiplin waktu, ya. Yang keenam adalah belajar dengan tekun. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi ini insya Allah sangat mudah dan gampang, ya. Teman-teman insya Allah bisa mengerjakan semua. Saya harap materi ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Bila ada kesalahan, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.